Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-'ilma rafa'as sifatil kamaliyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. الذي خص من شاء من عباده بالمآثر الحكمية وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي خصه بجميع الكمالات العبودية اللهم صل وسلم على سيدنا محمد الذي ملأ الله تعالى قلبه بجلاله الأعلى جل وعلا وعينه من جماله الأسنى فصار صلى الله عليه وسلم مسرورا منصورا وعلى آله وأصحابه وتابعيه والسالكين على نهجه فنالوا خيرا وافرا أما بعد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا وقال أيضا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أولئك أصحاب الجنة خالدين فيها جزاء بما كانوا يعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم تحروا ليلة القدر في عشر الأواخر من شهر رمضان. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah pengajian terjemah Al-Quran, salam muhajirin, yang semoga senantiasa kita berada dalam naungan rahmat dan maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita sudah berada di penghujung akhir di penghujung 10 hari terakhir bulan suci Ramadan ya. Malam ini kita malam ke berapa? 25 ya. Alhamdulillah, artinya kurang lebih 5 hari lagi kita mau lebaran Bu ya. Siap Bu ya lebaran Bu ya. Alhamdulillah ini ibu-ibu ya. Ngajinya tetap di musola, di masjid sholatnya ya. Nah sebagian ya dari jamaah itu ngaji sholatnya pindah ke mall ya. Jadi musola mall itu penuh. Parkiran udah nggak muat ya. Alhamdulillah kita masih diberikan kekuatan oleh Allah, keistiqomahan, dan istiqomah itulah yang penting ya. Allah berfirman innalladzina qalu rabbunallah tsumma istaqamu ya fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Sungguhnya orang-orang yang mereka berkata Allah adalah Tuhan kami, kemudian mereka beristiqomah ya, istiqomah dalam ucapan, istiqomah dalam perbuatan ya, sehingga kelak di akhirat tidak akan merasa takut dan tidak pula mereka akan bersedih ya. Termasuk ya, kita mengerjakan kebaikan yaitu berupa thalabul ilmi. Jalan yang paling mudah kita menggapai atau meraih surga adalah thalabul ilmi Bapak Ibu ya. Karena thalabul ilmi itu ya suatu amalan ya yang sangat mudah dilakukan tapi berat untuk dilaksanakan ya, dan tidak perlu butuh modal yang besar. Kita kalau berinfak berjihad fisabilillah itu ya bi amwalikum wa anfusikum, dengan jiwa dan harta berat tentunya ya. Nah, sekarang tinggal yang paling mudah itu adalah kita ya cukup melangkahkan kaki ke majelis ilmu. Insyaallah itu adalah bentuk jihad fisabilillah. Man kharaja min baitihi fi talabil ilmi fa huwa muhajirun ilallah ya fa huwa fi sabilillah hatta yarji'a. Siapa yang keluar dari rumahnya dalam rangka menuntut ilmu, dia adalah orang yang berjuang fi sabilillah sampai dia kembali ya. Ketika Allah takdirkan summa yudrikul maut faqad waqa'a ajruhu 'ala Allah. Andaikan Allah tetapkan kematian untuknya, maka sudah ditetapkan pula pahalanya atas Allah ya. Jadi selama kita dalam rangka menuntut ilmu, ini dalam naungan fisabilillah ya. Jadi tidak usah mengangkat senjata,
tidak perlu modal banyak ya, tapi kita ya thalabul ilmi itu adalah yang paling mudah dan yang paling cepat meraih ya ridho Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk orang-orang yang seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke pembahasan surat Al-Baqarah ayat 182 ya. Nanti 183 ini kebetulan ya di penghujung puasa ayatnya baru dibaca ini ya, baru ketemu ya. Tapi tidak apa-apa, alhamdulillah ya, masih ada ya momennya ya, momen puasanya. Biasanya cuma tahu ayatnya aja ya, dengar ya, atau kita pernah baca mungkin ya. Kita baca ayatnya ya supaya mendapatkan pahala membaca Al-Qur'an ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن خاف من موصٍ جنفا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. أياما معدودات فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ya, falyasum hanya dibaca ya. Jangan berhenti di mim. Falyasum ada haknya. Falyasum ya, ada haknya, hanya tetap dibaca. Falyasum ya, hanya sedikit sekali ya. Jadi jangan bersih di mim
ya, karena ada haknya. Kalau haknya tidak terbaca, bagaimana? Ya, itu yang pentingnya itu, hu-nya. Hendaklah dia berpuasa pada bulan itu. Ya. Falyasum, ya, ya, falyasum. Karena ada yang baca falyasum, berhenti mim, bersih dia. Ada hanya, ya, hanya itu yang paling penting hanya. Ya, cuma jangan dibaca hu juga, falyasumhu, salah juga ya. Falyasum, ada ha, ya, hanya gitu ya. Wa man kana maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra wa litukmilul iddata wa litukabbirullaha ala ma hadakum. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ. Ini satu ayat pertama tentang wasiat kemarin ya. Wasiat dalam hal ini ya sudah direvisi dengan ayat apa? Waris ya. Ayat 182-nya tentang wasiat ya. Faman khafa, faman maka siapa yang khafa takut, siapa yang takut khawatir. Ya, siapa yang takut itu min musin dari orang yang berwasiat. Mus itu artinya orang yang berwasiat ya. Si pewasiat, pemberi wasiat. Khawatir apa? Khawatir dia itu berbuat janafan, berat sebelah. Apa janaf? Berat sebelah. Ya, ini air hartanya tak berikan semuanya kepada yayasan amal. Padahal dia punya ahli waris. Nggak boleh ya, zalim. Ya, ya apapun ahli warisnya dia tidak peduli atau bagaimana tetap. Ya. Au isman atau dosa atau dia berbuat dosa ya, dia berat sebelah tidak sesuai peruntukannya atau dia berbuat dosa. Iya, ini kayaknya keluar ya. Bagus, kayaknya keluar ini. Enggak, ini tes halo ini oh ya udah ya, ada 3 mode Bu ya. Makanya tadi saya juga kurang ini, kayaknya suaranya kedengaran awang-awang. Iya. Ulangi ya. Faman khafa, maka siapa yang takut ya, khawatir, mimusin dari orang yang ya, orang yang berwasiat itu berbuat janafan. Apa? Berat? Au isman. Atau ya dia berbuat dosa ya, berdosa. Maka boleh orang yang mendengar ya, kemarin kan orang faddalu ba'da, orang yang mendengar wasiat itu ya, fa aslaha, maka dia mendamaikan ya, berbuat islah ya, mencari maslahat yang lebih baik, dia mendamaikan bainahum, di antara mereka ya. Jadi perbuatan ini kata Allah fala isma alaih, maka tidak ada dosa atasnya ya. Innallaha, sesungguhnya Allah ghafurun,
Maha Pengampun, Rahimun, Maha Penyayang, ya. Jadi tidak apa-apa merubah wasiat, itu boleh selama wasiat itu dikhawatirkan tadi berat sebelah atau ya bermasalah, perbuatan itu tidak sesuai dengan syariat, ya. Coba kita langsung terjemahkan. Faman khafa min musin, maka siapa yang takut dari orang yang berwasiat berat sebelah atau dosa, maka dia mendamaikan di antara mereka, maka tidak ada dosa atasnya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang, ya. Selesai ayat wasiat, ya. Karena wasiatnya udah nggak ada. Wasiat kalau mau diberikan kepada di luar ahli waris, ya. Nah, jadi saya wasiat harta saya ini sepertiganya untuk yayasan anak yatim, nah boleh, ya. Setelah hutang ini dibayar, ya. Siapa tahu hutangnya banyak hutang daripada warisan, ya. Warisan gampang baginya, ya. Kalau ada hartanya, Bu, ya. Ini udah hitung saya dapat sekian persen, dihitung hartanya nggak ada. udah ngitung duluan, ya, udah dapat berapa, ya. Nah, susah tuh, bingung tuh baginya gimana, bagi yang nggak ada, ya. Kita lanjut ayat puasa, ya, 183. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba, diwajibkan, dicatatkan, ditulis, telah ditulis, ya. Diwajibin itu udah ada catatannya, Bu, ya, sudah ditulis. Alaikum, atas ya. Apa yang sudah ditulis itu? Asyam, berpuasa, ya. Shoma yasumu siyaman au sauman. Kata siyam itu bisa siyam, bisa saum, ya, masdarnya dua. Shoma yasumu siyaman au sauman. Kama, seperti apa yang, kadang diterjemahkan dengan sebagaimana, boleh, ya. Seperti apa yang atau sebagai, nah, kita dengarnya kadang sebagaimana, ya. Nah, bagian kama, ya, kama. Ka, seperti, ma, apa yang, kama, seperti apa yang. Kutiba, diwajibkan, ya, telah diwajibkan, boleh pakai telah, ya. Alal ladzina min qablikum, atas orang-orang yang dari sebelum kalian, ya. Tujuannya apa? Tujuannya la'allakum, agar kalian tattaqun, kalian bertakwa. Dengan berpuasa itu supaya menjadi orang yang bertakwa, ya. Coba kita langsung terjemahkan sama-sama, yuk. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa seperti apa yang diwajibkan atas orang-orang yang dari sebelum kalian, agar kalian bertakwa, ya. Nah, ini puasanya kapan? Nah, puasanya kapan, Bu? Bukan. Bukan. Ayyaman, hari-hari ma'dudat yang terhitung. Nanti kita bahas harinya apa saja. Bukan Ramadan, bukan. Nah, bukan. Hari-hari yang terhitung, ya. Berarti kalau hari-hari beberapa hari saja, ya, yang ma'dudat itu yang ditentukan, yang terhitung. Berarti tidak full, ya. Nah, nanti, ya. Lanjut. Penasaran, ya. Nah, selesaikan dulu biar tahu ayatnya nih, ya. Jangan tahu Ramadan doang puasa, bukan, ya. Ayyam ma'dudat. Faman, maka siapa yang kana, adalah minkum, dari kalian, maridon, sakit. Nah, siapa saja dari kalian ada yang sakit,
Au ala safarin, atau atas, boleh berada ya, dalam ya, berada safarin dalam perjalanan. Atas perjalanan maksudnya orang itu berjalan itu maksudnya perjalanan mesti, kenapa menggunakan ala? Karena dia pasti ya, pergian itu umumnya orang nggak jalan kaki. Ada yang berkendara kuda, ada yang naik onta. Kalau kita naik mobil itu ala, atas ya, di atas ya. Ada yang naik motor. Ya. Maka orang yang sakit atau sedang dalam perjalanan fa'iddatun. Iddah itu apa? Dia harus hitungan, ada hitungan. Maka hitungan artinya dia ya menghitung. Ya, min ayyamin, dari hari-hari ukhor yang lain. Ya, iddah itu melakukan hitungan. Ada orang yang ditalak. Orang talak itu nanti ada iddah. Ada yang disebut dengan masa iddah. Dia menghitung tuh. Ya, iddahnya beda-beda tergantung si wanitanya. Ya, ada yang 3 kali suci atau 3 kali haid untuk yang normal. Itu untuk yang talak hidup. Ya, kalau cerainya cerai mati beda lagi iddahnya. Ya, iddah itu menghitung. Sebenarnya dari asal kata adda ya'uddu ya. Artinya apa? Menghitung. Ya. Dia hitung berapa hari dia yang tinggalkan ya. Mengganti di hari yang ya, mengganti di hari yang lain. Wa'ala, dan atas aduh ya, mohon maaf nih batuk. Alladzina yutiquna mereka berat ya, mereka berat menjalankan hu-nya kembali kemana? Kembali ke puasa. Orang yang berat menjalankannya, menjalankan puasa ya, pokoknya berat lah ya. Berat di sini nggak dijelaskan nih beratnya kenapa, nanti ya, pokoknya berat ya. Fidyatun, dia membayar fidyah. Fidyahnya berapa? Ta'amu miskin, memberi makan satu orang miskin ya. Faman, maka siapa yang tatawwa'a, dia mengerjakan ya khairan ya. Jadi tatawwa'a ini penghususan ya. Kalau mengerjakan dalam Al-Qur'an itu banyak bahasanya, ada amila, ada fa'ala ya, ada kasaba. Ini tatawwa. Makanya pernah dengar ibadah tatawwu? Ya, apa? Ibadah tatawwu pernah dengar tidak? Kenapa? Ibadah tambahan ya. Ya, jadi tatawwa itu mengerjakan sesuatu ya mestinya kebaikan ya, tidak mungkin keburukan tatawwa. Mengerjakan sesuatu ya yang tidak harus disuruh ya. Makanya ada istilah ibadah sunnah. Tatawwu itu selalu diartikan ibadah karena kita mengerjakannya dengan atas kerelaan, bukan karena atas perintah, itu paksaan ya. Ada orang mengerjakan sunnah qabliyah dipaksa, ada nggak? Saya paksa salat qabliyah, paksa gimana ya. Ibadah tatawwu itu mesti atas kerelaan ya. Jadi suatu perbuatan yang dikerjakan ya itu berdasarkan kerelaan, itu namanya tatawwu ya. Makanya secara artinya mengerjakan saja. Siapa yang mengerjakan kebaikan, fahuwa, maka ia khairun, lebih baik lahu baginya. Huanya ini kembali ke tatawwu tadi ya. Siapa yang mengerjakan kebaikan tadi, maka kebaikan itu jauh lebih baik untuknya. Wa antasumu, dan bahwa tasumu, kalian berpuasa, itu khairun, lebih baik lakum, bagi kalian, jika kuntum ta'lamun, kalian
mengetahui. Ya, jika kalian mengetahui, puasa itu jauh lebih baik. Karena dulu itu puasa itu pilihan, Bu. Ya, mau puasa silahkan. Nggak puasa boleh nggak? Boleh. Hah? Boleh. Ya. Coba kita langsung terjemahkan dulu sama-sama yuk. Ayyaman ma'dudat. Siapa yang adalah dari kalian atau berada dalam perjalanan, maka dia menghitung dari hari-hari yang lain. Itu lebih baik bagi kalian jika kalian mengetahui. Nah, baru nih ayatnya nih 185. Ya, 185 ini kita belajar nasikh mansukh ya. Apa nasikh mansukh itu kemarin? Nasikh itu yang menghapus, mansukh yang dihapus. Nah, ayat ini nasikh, menghapus. Ayat sebelumnya dulu puasanya itu hanya beberapa hari saja. Nah, lalu ayatnya atau syariatnya itu, perintahnya itu digantikan. Puasanya kapan? Syahrul Ramadan. Nah, sekarang nih kita nih, ya, bulan Ramadan. Alladzi, yang unzila, diturunkan fihi, di dalamnya itu bulan Al-Quran, ya, bulan yang Allah turunkan Al-Quran di dalamnya. Hudan sebagai linnas, wabayinat, penjelasan-penjelasan, minal huda wal furqan, dan pembeda, ya. Faman syahida, maka siapa yang syahidah? Dia menyaksikan atau dia bersaksi, ya. Minkum, dari dia menyaksikan apa? Syahra, bulan. Kenapa? Nah, ini kita makanya ini dalil tentang apa? Hilal. Ya, menyaksikan bulan itu bagaimana kita melihatnya, Bu? Ya, lihat bulan, ya, bulannya diintip, Bu, ya, diintip bulannya. Udah datang bulan belum nih, ya, ya, datang bulan, ya, ini datang bulan puasa maksudnya, bukan datang bulan ibu mama, bukan, ya. Menyaksikan itu berarti dengan melihat, ya. Fal yasum. Ada lam, namanya lam apa ini? Ini sudah belum? Sudah saya bahas belum? Ya. Apa kalau dalam ilmu nahwu namanya lam apa namanya, Bu? Pak? Fal yasumhu. Nah, ada lamnya sukun, ya. Dia mati, dan dia ini mensukunkan fi'il mudhari, ya, menjazmkan. Ada yang tahu namanya lam apa? Namanya lam amr, ya, lamul amr. Lam yang berupa perintah. Nah, kalau kita terjemahkan biasanya kalau bahasa Indonesia itu apa? Artinya hendaklah. Ya. Maka hendaklah yasum, dia berpuasa. Padanya, pada apa maksudnya? Pada bulannya. Ya. Hu-nya ini kembali ke bulan. Kan tadi menyaksikan.
Siapa yang menyaksikan, siapa dari kalian menyaksikan apa? Asyahra, bulan. Falyasumhu, maka hendaklah, ini lamnya nih, hendaklah artinya ya. Banyak nanti nih kita temukan di ayat-ayat berikutnya. Maka hendaklah yasum, dia berpuasa, hu, padanya. Maksudnya apa? Pada bulan itu. Kan udah menyaksikan. Dia bermukim ya, suatu daerah, dia melihat ini udah ada hilal nih. Sudah masuk tanggal 1 Ramadan. Sumu liru'yati waftiru liru'yati. Maka begitupun kita mau berbuka nanti nih. Ya, Syawal. Nah, intip lagi bulannya. Puasa dengan melihat hilal, berbuka pun dengan melihat hilal. Falyasumhu, makanya tadi bacaannya hu-nya harus kena. Falyasum. Ya, falyasum. Ya, haknya ada. Ya, jangan falyasum saja. Ya, wa fama syahida minkum asy-syahra falyasum. Nah, enggak. Wa fama syahida minkum asy-syahra falyasum. Ada haknya. Ya. Cuma jangan dibaca hu juga. Ya. Faman syahida minkum asy-syahra falyasum. Ada hanya ya. Jangan dibaca pas berhenti di mim. Ya, itu hu-nya yang menentukan itu. Hendak ya. Yasum. Enggak tetap mingkem, cuma ada haknya aja. Ya, yasum. Nah, ada tidak terlalu mingkem. Fal yasum. Nah, kan berhenti tuh mingkem. Ini ada hanya ya, sedikit saja. Fal yasum. Nah, ada dorongan ha. Ha itu kan apa artinya ha? Hamzah ha, mendorong. Ha. Ya. Siapa yang menyaksikan dari kalian bulan, maka hendaklah dia berpuasa padanya. Maksudnya pada bulan itu, ya. Hu-nya itu ya, itu ada artinya. Kita lanjut dulu. Wa man kana maridon, sakit, aw ala safarin, ya, perjalanan, faidatun, dia harus ada hitungan ya dari puasa yang ditinggalkan, min ayyamin ukhor, dari hari-hari yang lain, diganti di hari yang lain ya. Itu adalah sebagai bentuk rukhsah dari Allah. Yuridullah, Allah menghendaki bikum, dengan kalian. Allah menghendaki apa? Al-yusra, kemudahan ya. Jadi kalau yang sakit, boleh tidak puasa. Itu ya, Allah ingin kemudahan. Wala yuridu, dan tidak dia menghendaki bikum, dengan kalian atau untuk kalian, al-usra, kesulitan ya. Jadi kalau udah mau ngap-ngap, mau mati, jangan dipaksain puasa ya. Kalau udah mau mati ya, antara hidup dan mati, jangan Bu ya, buka, nggak apa-apa ya. Walitukmilul iddah, dan supaya atau agar kalian menyempurnakan bilangan 1 bulan. Sempurnakan bilangan itu 1 bulan. Kadang kalanya 30, kadang kalanya 29 ya. Walitukabbirullah, dan supaya kalian mengagungkan Allah, bertakbir. Ini bentar lagi takbiran kita ya. Itu sudah apa, bentuk perintah dari Allah. Kenapa Allah perintahkan kita mengagungkan namanya, mengagungkan atau bertakbir ya, menyebut namanya? Kenapa? Karena alama hadakum. Kenapa? Atas hadakum, dia memberi petunjuk kepada ada orang yang sehat ya, lapang usahanya, lancar rezekinya ya, tapi puasanya nggak lancar. Tapi kalau orang yang bisa menyempurnakan puasa itu, kenapa kita diperintahkan bertakbir? Karena Allah telah berikan
ya. Ya? Ya nanti kalau udah ada hilal. Ya, ya nanti sudah kelihatan hilal. Iya, sepanjang malam. Iya. Ya? Ya tanya sama yang tidur. Gitu kok tanya sama saya. Wala'allakum tashkurun, dan agar kalian bersyukur. Ya. Kita bahas 2 ayat saja pertama nih ya. Faman khafa fa huruf man apa man? Isim ya. Khafa apa? Fi'il ya. Min apa? Musin apa cirinya? Cirinya tanwin. Ciri pertamanya mim. Ya. Ausoyusi, maka orangnya disebut musin ya. 2 tanwin cirinya ya. Janafan sim ya. Tanwin. Au isman fa aslaha bainahum. Isim apa namanya? Baina itu diantara. Isim dzaraf ma apa? Isim dzaraf kata keterangan makan. 4. Ya. Fala isma alai. Fala hu isma isim ya. Kalau isim itu dosa. Kalau isim nama. Ya, jangan salah. Ismun dosa. Kalau ismun nama. Ismun dosa. Ismun ya, nama. Siapa dosamu? Ya. Ma ismuka. Apa dosamu? Tapi kalau ma ismuka, masmuk siapa? Ma ismuka. Apa dosamu? Ya embuh. Tanya dosa. Innallaha ghafurur rahim. Sim ya. Nah, mungkin kalimat itu saja ya. Kita bahas puasa ya. Ini tadi sudah wasiat sudah selesai ya. Wasiat, hibah, apalagi? Warisan. Ya, hibah itu diberikan ya selagi yang punya harta itu hidup. Boleh aja. Ya, wasiat ya. Nah, itu diberikan kalau sekarang wasiat itu diberikan di luar ahli. Jadi kalau ada orang yang bukan ahli waris dapat kecipratan, maka istilahnya wasiat. Nah, warisan baru nih, waris nih. Itu hanya untuk ahli waris. Orangnya kalau udah mati, ya, cuma jangan asal mati ya. Jangan main mati aja. Belajar dulu ilmu waris. Kumpulin tuh anak-anaknya. Coba kumpul di sini. Ya. Mama mau ngomong. Ya, papa mau ngomong. Ayah mau bicara. Ya. Kamu dapat berapa anak pertama kalau bapak mati? Ya. Anak-anaknya nggak tahu ya. Wow, bapak nggak bakalan mati dulu kalau kamu belajar ahli waris. Ya. Kasih tahu anaknya ya. Bapak nggak bakalan mati dulu. Wih pak, lama matinya pak. Anak durhaka ya. Jadi maksudnya supaya ya tahu, jangan sampai orang tua mati rebutan warisan ya, perkara dunia. Nah, kemudian tentang puasa. Puasa ini Allah katakan bahwa
ya wahai orang yang beriman, diwajibkan atas kalian berpuasa. Sebagaimana Allah wajibkan puasa itu kepada orang-orang sebelum kalian. Artinya orang Nasrani, orang Yahudi itu ada puasanya. Ya, jadi jangan katakan Islam aja yang puasa itu sebetulnya. Ya, cuma itu tadi kelakuan orang-orang ahlul kitab, mereka biasa merubah syariat yang Allah berikan kepada mereka. Orang Nasrani nggak ada puasa sekarang. Ya, orang Yahudi itu masih ada orang Yahudi. Ya, ini orang yang paling parah sesatnya itu memang orang Nasrani. Ya, kalau dalam Al-Quran itu dikatakan orang Yahudi itu yang paling keras menentang pertentangannya kepada umat Islam, kepada para nabinya. Jadi kedurhakaan orang Yahudi itu karena sifat keras mereka kepada para nabinya. Nah, sedangkan kesesatan orang Nasrani itu banyak sekali penyimpangan syariat. Babi yang halal, yang haram jadi halal. Ya, mereka udah biasa minum khamar padahal boleh, ya, di dalam kitabnya dilarang, ya. Termasuk puasa. Nah, artinya puasa ini sudah ada sejak ya dulu. Ya, syariat yang memang selalu ada kepada umat itu, syariat itu selalu diperbarui, selalu ada. Jadi kalau orang Yahudi, orang Nasrani ada sholat, orang Islam ada sholat. Ya, itu syariatnya selalu ada, ya. Karena dari sumber yang sama, ya. Nah, cuma kata Allah, kamu wajib puasa. Ya, sebagaimana Allah wajibkan kepada orang-orang dahulu. Puasanya kapan? Ayyam ma'dudat, itu hanya beberapa hari saja yang terhitung, yang tertentu. Kapan puasanya? Bukan 1 bulan penuh bulan Ramadan. Puasanya itu beberapa hari saja. Satu puasanya itu adalah Ayyamul Bid. Tanggal berapa? 13, 14 setiap bulan Qamariyah. Lalu puasa wajib itu ada tanggal 10 Muharram, puasa Asyura. Itu dulu wajib. Ya. Dulu pertama awal mula tuh. Nah, ya. Jadi puasanya itu bukan 1 bulan penuh, bukan. Ya, puasanya itu Ayyamul Bid, puasa Asyura. Ya. Tanggal berapa Asyura? 10 apa? Ya. Nabi itu, umat Islam itu sejarahnya hanya mendapati puasa wajib Muharram itu cuma sekali. Kemudian perintah puasa ini langsung direvisi dengan puasa bulan suci Ramadan. Ya. Jadi memang tidak lama umat Islam itu hanya mendapati kewajiban puasa Asyura itu hanya sekali. Ya. Nah, kemudian nanti puasa Asyura itu tetap jadi puasa sunnah. Ayyamul Bid tetap puasanya ada tapi bergeser. Yang tadinya wajib menjadi sunnah. Intinya dulu itu puasanya bukan bulan Ramadan, bukan. Ayyam ma'dudat, beberapa hari saja, kan beberapa hari. Tidak full. Ya. Puasanya pun faman kana minkum maridun aw ala safar, siapa yang sakit atau perjalanan, nah, boleh nanti dia mengganti dari yang lain puasanya. Ya, kemudian orang yang berat menjalankannya. Ini awal mula puasa dulu ya. Orang berat menjalankan puasa, itu wajib dia memberikan fidyah. Dulu awal mula kewajiban puasa, orang itu boleh memilih antara dia ingin berpuasa atau saya nggak pengen puasa dulu deh, lagi berat kayaknya nih, kayaknya lagi terik. Boleh tuh, boleh. Nah, nanti dia cukup bayar ya, hari itu. Nah, sekarang ini ya termasuk orang-orang yang berat menjalankannya. Satu, orang yang sudah sepuh. Ya. Boleh dimulai dari fajar nih, nanti nih siapkan satu mud. Ya, pokoknya jadi dijangkepkan lah ya, 1 kilo makanan pokok misalkan. 1 mud itu kan 0,5
ya 600 gram 700 gram lah ya sekitar itu ya, pokoknya dijangkepkan 1 kilo ya, sekilo beras ya, sekilo beras ya ya. Iya itu tadi kalau wajibnya, kalau hitung wajibnya. Sunahnya boleh mau kasih telur, mau kasih apa namanya bandeng sekilo ya, itu makanan pokok ya, makanan pokok hitungannya. Ya pokoknya dibulatkan 1 kilo ya, boleh nanti dikasih apa tambahin lah, masa beras doang ya, kasih apa namanya sarimi, telur ya. Disatukan gimana? Oh itu nggak boleh ya, bayar fidyah itu dimulai fajar bayar tuh, jangan itu kita mendahului takdir, karena nggak ada yang tahu udah bayar 1 full besoknya meninggal. Oh ya pokoknya afdolnya kita bayarkan sekali Bu. Sekarang nih bayar, sekarang fidyah nih pagi nih bayar nih, udah bayar itu ya, jangan ditunda ya. Kalau yang udah ya udah diselesaikan, bayar dulu fidyahnya, nggak apa-apa ya. Jadi kalau sekarang nih yang punya orang tua ya bayar fidyahnya, kita dapati sekarang ya tidak puasa kita bayar gitu ya. Nah untuk orang yang menyusui, orang yang hamil bagaimana? Ya orang yang hamil itu menyusui tergantung. Kalau yang dia khawatirkan dirinya dia coba bayar fidyah. Tapi kalau yang dia khawatirkan itu bayinya, maka dia bayar fidyah plus puasa ya. Kalau dia ya qadha ya. Jadi kalau misalkan yang dia khawatirkannya dia berat ya, berat. Itu maka apa namanya dia bayar fidyah. Tapi kalau nanti kalau saya nggak makan, bayi saya ini, si bayi ini si cabang bayi ya, khawatir nutrisinya tidak terpenuhi, itu boleh ya. Nggak ada ya, pokoknya kalau memang kita lihat itu sudah nggak kuat, nggak ada ya. Orang kalau udah 50 tahun sakit-sakitan, sakitnya menahun ya mau gimana lagi ya, nggak ada batasan. Orang ya orang masih muda tapi berat, udah puasanya kata dokter, wah ini bapak ya kayaknya dihitung hari aja Pak. Usianya baru 40 tahun, baru 30 tahun Pak ya. Ya Bapak. Ya pokoknya bisa ya. Baiknya itu kita bayar langsung Pak, jangan ditumpuk ya. Yang udah ya udah biarin ya, nanti kita hitung tuh bayar fidyah, tinggal bagikan boleh ke siapa lah gitu ya, 1 orang boleh, atau kita bagikan ke banyak orang boleh ya. Tapi kalau sekarang baiknya misalkan bapak ya, mertua ya, karena sudah sepuh, sudah berapa ya, udah sepuh ya. Oh 80 iya sudah ya, alhamdulillah ya masih sehat tapinya ya. Tapi kalau puasa ini berat ya. Dan kita bayar fidyahnya sekarang nih. Ya, kan banyak tuh ya. Bayar fidyah ini mulai dari fajar. Ya, silahkan afdolnya itu per hari. Per hari ya. Tapi kalau yang sudah ini ya nggak apa-apa ya. Dihitung saja berapa hari dari yang terlewat, nanti dibagikan. Ya sekarang dibagikan nggak apa-apa. Gitu ya. Ya, makanan pokoknya 1 kilo. Nah, dulu pun ya orang berat di sini dalam artian memang nggak mau puasa, itu dulu boleh. Ya, kalau dulu itu awal mula Islam itu, ya siapa yang mau puasa boleh, siapa yang nggak puasa pun boleh. Cuma kalau yang nggak puasa dia bayar fidyah itu kalau dulu. Cuma kata Allah, faman tatawwa khairan fahuwa khairul lah, wa antasumu khairul lakum. Siapa yang mengerjakan kebaikan ini maksudnya apa? Tadi ya, kalau yang wajibnya itu kita genapkanlah 1 kilo. Tatawwa khairan, dia lebihkan dari yang diwajibkan. Nah, itu lebih baik baginya.
ya. Jadi kalau wajibnya 1 kilo, tadi kasih yang lainnya. Mau ngasih 2 kilo silahkan, gitu ya. Mau ngasih, intinya lebih dari yang diwajibkan. 1 kilo itu sudah lebih dari wajib sebetulnya ya. Kurang lebih kan 600, 700 lah kalau nggak harus ngitung ya, terlalu rinci ya, 706 berapa gram gitu ya. 600 on lebih ya, pokoknya 700 lah, 700 on itu yang wajib ya. 1 kilo itu sudah lebih dari wajib ya. Nah, tapi kata Allah wa antasumu khairul lakum, dia berpuasa itu lebih baik ya. Nah, kalau yang masih sehat apalagi. Kalau dulu itu awal mula Islam itu puasa itu pilihan. Yang mau puasa silahkan, yang nggak puasa boleh. Ya, cuma kalau yang nggak puasa bayar ya. Tapi tadi diberi catatan untuk yang berat ini, kalau sekarang orang yang sudah sepuh, orang yang sakit menahun, atau orang yang wanita hamil atau wanita yang menyusui, itu termasuk ya dikategorikan orang yang berat menjalankan puasa. Nah, bayar fidyahnya baiknya ini setiap fajar, dimulai dari fajar bayar. Tapi kalau yang udah terlewat nggak apa-apa, nanti dihitung ya berapa hari yang terlewat, kemudian nanti dibayar fidyah. Ya, silahkan dibagikan ya. Ya afdolnya kita cari beberapa orang yang membutuhkan ya. Nah, kalau mau 1 orang juga boleh sebetulnya ya. Kenapa? Masih sehat ya, tapi bayar fidyah enggak. Tapi masih kuat, cuma pikun. Jadi udah. Oh iya, itu termasuk ya. Orang pikun itu ya dikategorikan orang yang berat ya. Karena dia makan sendiri. Ya, baru minum, nanti minta makan segala macam itu. Karena memang sudah anaknya ya, walinya itu harus perhatikan betul ya. Nah, orang yang termasuk orang yang pikun itu termasuk dikategorikan ya, karena dia tadi ya baru 1 jam makan, nanti minta lagi makan ya, atau dia dengan sendirinya minum ya, namanya pikun ya. Nah, berarti termasuk ya. Boleh ya, tapi coba dulu ya, siapa tahu ingat 1 hari itu, coba dulu. Nah, kemudian ayat tentang puasa ini direvisi ya, syahrul Ramadan, puasa yang awalnya itu beberapa hari saja, setiap bulannya 3 hari. Kemudian pada bulan Muharram tanggal 10. Nah, sekarang puasanya